مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berkah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan seorang muslim ketika dia bersandar kepada Allah, zat yang berhak disembah dalam kehidupan kita. Siapapun yang bersandar kepada selain Allah, dia bersandar kepada makhluk, dia bersandar kepada manusia, dia bersandar pula kepada harta dan materi, sesungguhnya dia tidak akan beruntung di dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Tapi siapapun yang dia bersandar kepada Allah, dia akan cukup dan akan bahagia dalam kehidupan di dunia dan tentunya selamat dalam kehidupan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita belajar bagaimana mencukupkan diri kita dengan apa yang Allah berikan, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kepadanya pula kita meminta rahmatnya, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad kepada Rabb-Nya. Rasulullah itu berdoa di dalam setiap zikir pagi dan zikir sore, Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata ainin. Sesungguhnya tidak ada yang aku harapkan kecuali adalah rahmatmu, dan semoga engkau tidak meninggalkan kami walaupun sekejap mata. Itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya, dan semoga hati kita selalu memiliki kendaraan sabar dan syukur, karena kendaraan itulah yang akan mendapatkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita bersabar atas kehidupan kita. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini berjumpa kembali setelah 1 kali atau 2 kali kita tidak bertemu disebabkan karena udzur yang ada, dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa setelah sekian lama tidak dipertemukan oleh Allah pada majelis ilmu. Makanya kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan satu tema yang semoga dapat membawa faedah bagi yang menyampaikan secara khusus, dan tentunya adalah bagi ibu-ibu yang menjadi madrasah bagi putra dan putrinya. Semoga kita kumpul di dunia, kumpul pula nanti di akhirat insya Allah. Saya terus terang menyampaikan kepada ibu-ibu, belajarlah bagaimana kehidupan kita supaya ilmunya sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul. Ketika kita betul-betul belajar bagaimana kehidupan kita sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul, semoga kita selalu bersaudara antara orang yang beriman. Hari ini lagi musim-musimnya orang banyak bertengkar gara-gara ngaji. Hari ini banyak orang yang lagi musim-musimnya cakar-cakaran gara-gara beda ustadz. Dan semoga bukan itu yang kita inginkan. Kalau kita belajar sunnah itu bukan belajar untuk bermusuhan kepada orang yang beriman. Tidak cocok sama ustadz yang kita tidak ingin datangi, wajar lah. Tapi tidak usah menyebabkan permusuhan di antara orang yang beriman, karena tidak ada yang menjadikan kita menikmati permusuhan di antara orang yang beriman kecuali setan. Dan jangan menjadi setan dalam bentuk manusia untuk menikmati setiap permusuhan. Nah, itulah yang harus kita pegang dulu ibu. Jangan ikut gelombang-gelombang orang yang gampang menghujat dan gampang memvonis ketika mereka belajar ilmu. Dan semoga Allah selalu menjaga hati kita, karena kita telah dipersaudarakan oleh Allah di atas langit. Dan sesungguhnya tidak ada yang memisahkan orang yang beriman kecuali adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan satu tema, yaitu adalah 4 pertanyaan yang sering kita peroleh dan sering kita dapatkan. Kita akan mencoba memberikan judulnya semacam ini. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya nanti saya akan sampaikan dalam tema 1,5 jam nanti ke depan. Tapi judul dari kajian kita adalah 4 pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan benak dan hati kita, dan bagaimana Quran ketika menjawabnya. Sebelum saya menyampaikan tentang itu secara khusus, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu
bahwasanya tidak ada satu perkara yang kita miliki dalam kehidupan kecuali Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Ibu-ibu tentunya faham, mengerti ya. Dalam ayat yang kedua surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwasanya Quran itu menjadi petunjuk, dan artinya petunjuk itu jawaban dari seluruh pertanyaan yang kita miliki selaku manusia. Semua jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi maaf ya ibu, kalau ibu punya pertanyaan apapun yang pernah terbetik dalam hati kita dan pikiran kita, pertanyaan itu selalu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Cuma ironisnya adalah ketika kita sering sekali berinteraksi dengan Quran hanya sebatas membaca, akhirnya kita merasa tidak ada jawaban di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita bertadabbur kepada Al-Quran, pasti kita akan temukan bahwasanya setiap pertanyaan yang kita miliki selalu ada jawabannya di dalam Al-Quran, dan itulah salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Dia selalu mengetahui kunci jawaban dari seluruh pertanyaan dalam hidupnya. Saya ambilkan contoh. Saya dulu ketika meninggalnya ibu saya mengalami rasa sedih yang sangat memuncak. Saya tidak pernah sedih sesedih ditinggalkan seorang ibu. Tentunya ibu pernah merasakan hal yang sama. Karena ditinggalkan ibu kita ini berarti pintu tengahnya surga tertutup semenjak menutupnya mata ibu kita. Maka ketika saya betul-betul sedih, ratusan tamu datang ke rumah memberikan hiburan, memberikan tausiah, walaupun mungkin saya sudah sering memberikan tausiah. Satu persatu tamu yang datang tidak banyak bisa meringankan beban kesedihan yang saya rasakan. Karena ucapan manusia kadang-kadang ketika kita sedih tidak masuk ke dalam hati kita. 1-2 hari ketika saya masih mengalir air mata, kalau sudah sholat mengalir air mata, kalau pagi-pagi gitu teringat kalau pagi saya biasanya teleponan sama ibu, sudah tidak bisa teleponan lagi, mengalir air mata begitu deras. Subuh yang biasanya sebelum subuh sudah ditelepon ibu untuk dibangunkan, walaupun saya sudah kajian subuh setiap pagi. Saya ini kajian subuh setiap pagi, Bu. Pada saat itu saya tidak kajian subuh, cuma hari Senin. Itu pun ibu masih membangunkan, sudah tidak ada lagi. Makanya kemudian ketika sedih, saya kemudian berpikir, pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran untuk menjawab kesedihan yang saya rasakan. Karena saya tahu salah satu sifatnya Al-Quran itu syifa itu penyembuh. Saya ulang-ulang itu hafalan Quran saya ulang-ulang bagaimana ayat-ayat yang saya harus baca. Sampai akhirnya saya melewati surat At-Tur ayat yang ke-21. Di situ saya mendapati sebuah ayat Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Artinya bahwasanya orang ketika menjadi keluarga di dunia, selama mereka sama-sama beriman dan punya tujuan yang sama, mereka akan menjadi keluarga yang dipertemukan dalam kehidupan di akhirat. Ayat ini menjadikan saya bebannya ringan sampai 50% lebih, Ibu. Karena apa? Karena saya akhirnya tahu, Masya Allah, berpisah itu bukanlah ketika ibu saya meninggal dulu, tetapi berpisah itu kalau tujuan saya dan tujuan ibu kandung saya berbeda. Kalau yang satu ke surga, yang satu ke neraka, itu berpisah. Tapi kalau tujuan saya dan ibu itu adalah sama, ibarat kata ibu saya mengambil keberangkatan lebih pagi, jam 6, saya mengambil keberangkatan jam 1 siang. Tapi kalaulah tujuan kita sama, yaitu adalah ke Tanah Abang, pasti di Tanah Abang kita bertemu walaupun jam keberangkatan itu berbeda. Maka itulah yang menjadikan saya dengan ayat ini, saya ngasih nasihat untuk diri saya. Ibu saya telah menjalankan tugasnya ketika beliau merangkai ikhtiar, ketika ia menjadi orang yang ingin mendapatkan surga, sisanya tinggal saya memastikan perjalanan saya pun sampai ke dalam surga itu. Dan itulah yang meringankan saya. Saya mengambil ini contoh saja, Ibu. Ternyata tidak ada sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita kecuali semuanya telah kita peroleh dan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Makanya inilah pula yang menjadikan kita juga harus paham, kalau ibu sampai memiliki pertanyaan dalam hidup, maka pastikan ya seluruh pertanyaan yang kita miliki dalam hidup itu sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Makanya apapun masalah yang kita peroleh itu, belajarlah untuk mengambil jawaban itu di dalam Al-Quran.
Karena sesungguhnya itulah perkara yang kita sering lalaikan tanpa kita sadari. Banyak pertanyaan kita yang tidak terjawab disebabkan ketika kita tidak mentadaburi Al-Quran. Nah, itulah yang ingin saya bagi. Dalam kesempatan ini saya ingin membagi tentang satu masalah, yaitu adalah ada 4 perkara yang sering kita bertanya-tanya dalam diri kita tanpa kita menyadari pertanyaan itu apabila pernah kita miliki ternyata sudah dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa sih 4 pertanyaan yang pernah kita dapatkan Ustadz dan ternyata jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran? 4 pertanyaan itu kira-kira begini, Bu. Yang pertama, sering nggak kita pernah berpikir, kenapa ya ada orang itu kok hidupnya belangsakan, hidupnya dirudung dengan banyak kesulitan, padahal dia memiliki banyak kelebihan yang harusnya posisi hidupnya tidak berada pada posisi itu. Harusnya dia itu mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi daripada posisi yang sekarang dia tempatin. Tetapi walaupun dengan kelebihan yang dia miliki dan keistimewaan yang banyak dia dapatkan, tetapi hidupnya itu selalu dirudung dari satu kesulitan menuju kepada kesulitan. Kenapa ya kualitas hidup kita tidak pernah menjadi baik padahal kita punya variabel dan punya banyak sekali perangkat untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik? Itu kenapa? Dan itu kita pengen bahas, itu kenapa ya? Kadang-kadang kita sering mendapati dan menjumpai ada orang gitu, orangnya pinter gitu, logikanya main, kemampuan bahasanya juga bagus gitu, tapi ternyata juga kehidupannya juga di situ-situ aja. Kenapa masalah itu bisa dia dapatkan di situ saja? Ada apa dengan dirinya kok sampai kehidupannya tidak bisa menjadi lebih baik? Pernah kita jumpai itu di keluarga besar kita, pernah jumpai kita mungkin pada suami kita, suami saya itu pinter tapi kok segitu-segitu aja ya. Kenapa ya hidupnya itu kok nggak pernah lancar? Maka kalau kita pernah bertanya itu, pastikan jawaban dari pertanyaan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan itu akan kita nanti bahas. Yang kedua, pertanyaan yang sering kita miliki adalah, kenapa ya kita ini kalau sering menginginkan kebaikan, sering sekali kebaikan kita tidak pernah bertahan lama dan tidak pernah mampu istiqomah. Kita sering tidak mampu istiqomah dalam setiap kebaikan yang kita niatkan. Ibu pengen sholat tahajud, insya Allah mulai bulan depan saya akan rajin tahajud setiap malam. Ternyata sampai bulan depan datang dan 10 bulan berikutnya pun tidak sholat tahajud. Kita pengen puasa Senin Kamis lah, puasa Daud terlalu berat Ustadz. Ya sudah, puasa Senin Kamis. Saya pengen mulai bulan depan itu saya akan puasa Senin Kamis. Bulan depan datang, sampai ganti tahun, sampai ganti presiden pun juga nggak puasa sunat. Kenapa ya kita ini kalau menginginkan dan menetapkan semua jalan kebaikan dalam kehidupan itu tidak pernah terjadi dengan mudah. Bahkan kita sering sekali ketika menempatkan satu kebaikan dan tidak pernah istiqomah. Kemarin kita mampu baca Al-Quran 2 juz, tapi hari ini kita tidak mampu lagi 2 juz. Ada yang mampu membaca Al-Quran 5 juz, tapi setelah itu istirahat 5 bulan tidak pernah baca lagi. Itu kenapa itu terjadi, dan itulah yang ingin kita bahas, dan itulah ada masalah yang kita pengen ketahui. Kenapa kita tidak pernah dawam atas ibadah dan atas ketaatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan yang sering kita miliki, maka sesungguhnya pertanyaan yang sering kita miliki yang ketiga adalah, kenapa ya ada orang itu kok kasar gitu dalam hidupnya. Sering sekali kita menjumpai itu ada orang itu kasar dalam hidupnya. Kalau ngomong kok kasar gitu, kalau berbuat juga kasar gitu. Sampai kadang-kadang kita pun juga pernah mungkin diberitahu sama orang, jeng, kamu ini kasar banget orangnya. Atau kadang-kadang kita pernah ngomentari orang, kamu ini kasar banget. Kenapa sih ada orang kasar? Setidaknya kita harus paham, Ibu. Karena usia Ibu ini sekarang usianya akan menghadirkan orang baru dalam kehidupan Ibu, ketika anak-anak Ibu sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Dan kita tidak ingin kalau kita tidak paham tentang masalah ini, maka sesungguhnya akan datang dalam teras kehidupan kita orang yang kasar gitu. Dan kita bingung nanti, kenapa hidup kita, teras kehidupan kita tanpa kehadiran orang kasar aja sudah mumet, apalagi sampai kedatangan orang kasar. Nah, itu kenapa ada orang kok bisa kasar, itu kenapa, dan bagaimana kita antisipasinya supaya orang itu tidak ada dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pertanyaan sering kita jumpai adalah, kenapa ya ada orang kok nurutin nafsu gitu. Sampai akhirnya kita menjumpai satu kenyataan menyedihkan nih. Ibu tahu, viewer konten pornografi
di seluruh dunia yang paling tinggi itu ada 5 besar, salah satunya Indonesia. Kenapa ya kemudian tayangan yang berbau pornografi, syahwat, sampai perlakuan zina itu gampang orang itu melakukan zina? Itu kenapa? Kenapa ada orang kok gampang melakukan zina gitu dalam kehidupan mereka itu? Dan gampang sekali dia melihat acara dan kemudian konten-konten pornografi dinikmatin itu. Maaf kata ya, kadang-kadang kita sering jumpai ada orang solih ketika di hadapan orang, tapi tengah kesepian dia akan membuka konten itu ketika dia memperturutkan nafsunya. Kenapa ada orang kok bisa memperturutkan nafsu? Kenapa ada anak kita SMP tapi sudah berani untuk mengkoleksi foto-foto bugil? Kenapa kemudian anak SMA sudah berani berzina? Kenapa kemudian kita mendapati kenyataan anak kita semacam itu, padahal semua akses di rumah kita sudah kita putus, tidak ada televisi, tidak ada internet kecuali kita perhatikan, tapi di luar masih bisa melakukan itu? Ada apa? Dan kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana jawaban Al-Quran atas pertanyaan itu? Inilah 4 pertanyaan yang saya rangkumkan di antara banyak pertanyaan yang pasti kita miliki dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apakah ibu memiliki 4-4-nya ini, pernah ibu bertanya-tanya, atau salah satu dari 4 pertanyaan ini, atau 2 di antara pertanyaan ini, tapi yang jelas pasti ibu pernah bertanya, kenapa orang itu bisa kasar ya? Kenapa kok saya tidak bisa istiqomah? Kenapa ya kakak saya itu orangnya pintar, lebih pintar daripada suami saya, tapi ternyata hidupnya gitu-gitu aja? Atau mungkin ibu pernah bertanya, kenapa ya keponakan saya itu orangnya baik kok bisa candu dengan pornografi? Kalau kita pernah memiliki 4 pertanyaan itu, atau setidaknya mari kita belajar untuk mentadaburi Al-Quran sebagaimana penjelasan ahlul ilmi dari kalangan ulama salafus salih, supaya kita paham, supaya kita ngerti. Tidak ada pertanyaan yang pernah kita miliki dalam kehidupan kecuali jawabannya sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan itulah kewajiban kita. Berinteraksi kepada Al-Quran itu bukan hanya sebatas membaca, tetapi berinteraksi dengan Al-Quran itu harus kita jiwai, supaya setiap pertanyaan dalam kehidupan kita temukan jawabannya. Dan itulah tema kita hari ini, 4 pertanyaan yang pernah muncul di dalam hati dan bagaimana solusinya di dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, ibu mungkin pernah melihat ada orang yang pintar, IP-nya hampir 4, kemampuan bahasanya bagus banget, logikanya main ibu, orangnya ulet, tekun, tapi hidupnya di situ-situ saja, dan tidak pernah meranjak dan tidak pernah merambah kepada kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kenapa? Karena ibarat kata bahwasanya harusnya orang dengan keistimewaan sifat yang dia miliki dan karakternya harusnya itu lebih tinggi. Saya pernah mendapati ada satu keluarga pintar semuanya, bahkan yang paling pintar itu yang paling tua, semuanya sekolah di luar negeri. Tapi ternyata kakaknya yang paling tertua itu yang paling pintar menurut pengakuan adik-adiknya, hidupnya itu malah justru biasa dibandingkan adik-adiknya. Saya mengatakan ini bukan masalah materi loh ya, tapi kemudahan, mungkin masalah dengan anaknya, kemudian ada masalah dengan cucunya, dan lain sebagainya, itu tidak pernah selesai. Kalau saya nggak bicarakan materi, tapi masalah keberkahan hidup. Dan itu kemudian sering kita jumpai pada diri kita. Kadang-kadang suami kita ini mentok gitu loh urusan kebaikannya. Dia ngomong, saya sudah nyoba ini kok mentok, nyoba ini mentok, ini kenapa sih? Dan kadang-kadang ibu mendapati tempat curhat dari sang suami tanpa ibu tahu bagaimana bisa untuk menjawab atas mentoknya urusan yang dihadapi suami kita. Makanya kalau kita punya pertanyaan yang pertama ini, ayo kita jawab bareng-bareng untuk diri saya dan untuk semuanya. Apa sih jawaban dari pertanyaan kita dalam masalah ini supaya kita paham, supaya kita ngerti. Jadi kalau anak kita nanti tiba-tiba mentok, ada keponakan kita hidupnya mentok, orang Betawi bilang belangsakan hidupnya, walaupun kaya tapi belangsakan hidupnya, ada aja masalah yang tidak pernah selesai dalam hidupnya itu, pastikan ya kita harus ngerti jawabannya itu apa. Dan jawabannya ada di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan surat Al-Ahqaf, Al-Ahqaf surat ke-46 ayat yang ke-15. Surat ke-15 ayat ke-15 surat Al-Ahqaf. Jangan tanya lagi setelah ini. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah menyampaikan pada ayat yang pertama, pada ayat ini Allah menyampaikan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra
hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ternyata jawaban dari pertanyaan yang pertama yaitu adalah terletak kalau kita mendapati ada kehidupan kita yang tidak beres atau ada kehidupan kita yang tidak sebagaimana semestinya ketika urusan kita ini tidak pernah kemudian beres dan gampang, pastikan ya ketika tidak beresnya kehidupan kita dan tidak berkualitasnya kehidupan kita, dipastikan bahwasanya saat itu hubungan kita dengan orang tua itu pasti sedang tidak beres. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kemudian beliau itu berkata, Ibnu Abbas itu berkata, ibu, apa yang dikatakan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu mengatakan, sesungguhnya syukurnya manusia kepada Allah itu tidak akan diterima oleh Allah sejengkal syukurnya dia kepada Allah kalau kemudian dia tidak bersyukur terlebih dahulu kepada ibu dan bapaknya. Air yang harus dibalas itu air susu, keringat yang harus dibalas itu keringatnya ayah. Kalau kemudian ada seseorang yang tidak mampu membalas air susunya ibu dan tidak membalas keringatnya bapak, wallahi syukurnya tidak akan diterima. Dan kalau syukur itu sudah tidak diterima, ibu bisa bayangkan dan ibu bisa korelasikan dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah termasuk kufur nikmat itu. Lu kok kufur nikmat Ustaz? Lah iya syukurmu nggak diterima kok. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya faham, harusnya ngerti ibu. Jadi kalau ritme kehidupan seseorang itu ternyata ada masalah dalam kehidupan dia, tidak ada perkara yang paling dia harus perhatikan dan harus dia evaluasi pertama, kecuali dia harus mengevaluasi kehidupan dia bersama orang tuanya. Kalau di situ beres, urusan lain itu insya Allah beres. Tapi kalau di situ tidak beres hidupnya, pasti urusan yang lain itu tidak beres. Tidak ada orang yang paling berhak dengan kehidupan kita kecuali orang tua kita ibu. Saking besarnya orang tua itu memiliki saya, memiliki kemudian suaminya ibu. Maaf ya, sampai-sampai kemudian kalau saya dibunuh sama orang tua saya tidak bisa dikisos. Loh kok nggak bisa Ustaz? Lah karena mereka lah kemudian saya ada dengan izin Allah. Kalau mereka mengambilnya dosa besar, tapi dia tidak bisa dikisos ulang. Kenapa? Dialah menggenggam kehidupan kita. Makanya sampai kita kemudian menjumpai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, anta wa maluka li abika, lu kamu itu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi ibarat kata ketika saya jalan tiba-tiba saya ditelepon bapak saya nanya, tabungan kamu berapa nak? 80 M pak. Contoh, tidak usah dikomentari, aminkan aja ustadznya punya banyak harta. Ya kameramen, ayo aminkan saya. Kemudian saya 80 M, kemudian bapak saya bilang gitu kepada saya, 80 M tolong dalam sepekan ini dikirimkan ke bapak lagi perlu pengen bangun masjid, itu habis 60 M. Saya walaupun marah sungut-sungut, saya harus nyerahkan itu uang itu. Dan kalau saya tidak nyerahkan, mungkin secara syariat, mungkin secara adat mungkin dibenarkan, tapi secara syariat tidak dibenarkan. Kenapa? Semuanya itu adalah kemudian yang menggenggamnya adalah orang tua. Walaupun kita yakin tidak ada orang tua yang kayak gitu. Kenapa mereka tega makan empedu supaya anaknya makan hati? Jadi disitulah kita paham, itulah besarnya kedudukan. Makanya ketika kita kemudian mendapati perkataan Rasulullah, tidak ada perkataan yang paling jelas kecuali perkataan yang disampaikan oleh Rasul. Ketika Nabi SAW mengatakan, tidak ada loh kebaikan yang Allah segerakan balasannya di dunia kecuali kebaikan kepada orang tua. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas oleh Allah di akhirat, kecuali kejahatan kepada orang tua. Makanya maaf ya Bu, kalau ada orang yang dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya, itu balasan dari apa yang dia perlakukan kepada bapak dan ibunya. Allah kasih kemudahan itu di dunia sebelum nanti kebaikan itu dibalas oleh Allah secara sempurna di akhirat. Dan tidak ada satu posisi dalam kehidupan ini yang Allah samakan antara orang kafir dengan orang muslim, satu posisi yang sama kecuali ketika mereka menjadi orang tua. Ibu kalau punya tetangga muslim ataupun kafir, dibedakan itu sama Allah. Bagaimana kita berinteraksi kepada mereka? Kepada tetangga yang muslim beda dengan interaksi kita kepada tetangga yang kafir. Kalau ibu ada pedagang yang satu muslim, yang satu non muslim, beda ibu pelakuannya, mendahulukan pedagang muslim lebih didahulukan daripada mendahulukan pedagang kafir. Tapi ada satu
tahu posisi ketika mereka itu dalam posisi yang sama. Kapan itu? Ketika mereka menjadi orang tua. Kalaupun mereka kemudian kafir sekalipun, kedudukannya tetap disamakan oleh Allah sebagaimana kedudukan orang tua yang mukmin, karena zat yang paling tahu bagaimana pengorbanan air susu dan keringat itu adalah Allah. Makanya sampai kemudian kisah nyata yang pernah saya sering sampaikan beberapa waktu terakhir ini. Saya pernah nyampaikan ada seorang yang bertanya di stasiun Saudi Arabia sana. Siaran langsung, Ibu. Di sana kan diisi dengan siaran kemudian para ulama gitu kan. Karena acaranya kalau di Arab Saudi, kalau kita buka kan acaranya Quran, hadis. Beda dengan Indonesia. Acaranya karma, lagu, ya, gosip. Ada seorang ulama yang kemudian di mana ulama tersebut kemudian ditelepon sama seseorang koresponden lewat melalui telepon. Kemudian orang itu bertanya, "Ya Syekhana, sesungguhnya saya punya orang tua numpang sama saya." Kemudian syekhnya berkata, "Ait dan soal kamu nanya apa? Orang tua numpang sama saya." Ulangi lagi pertanyaan kamu. Orang tua numpang sama saya. Kemudian orang itu menjawab, "Samihni, tolong ya Syekh, izinkan saya menyelesaikan persoalan dan pertanyaan yang saya sampaikan ini." Kemudian syekhnya kemudian menjawab, "La akhtata fi soal." Enggak usah dilanjutin, pertanyaan kamu sudah salah. Mana ada orang tua numpang sama anak? Yang ada itu anak numpang sama orang tua. Walaupun itu memang rumah kita sebagai seorang anak, tapi sebenarnya itu milik orang tua kita. Jadi disitulah kemudian kita menjumpai pertanyaan itu menggambarkan kepada kita betapa besarnya kedudukan setiap orang tua dalam kehidupan kita. Makanya maaf loh Ibu, sampai anak kita itu memperlakukan kita persis sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita dulu. Makanya sampai Wahab bin Munabbih, salah satu ulama salaf itu berkata, "Man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu, wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu." Siapapun loh yang kemudian dia hormat kepada orang tuanya, Allah kasih dia dengan anak yang hormat kepadanya persis sebagaimana hormatnya dia dulu kepada orang tuanya. Siapapun yang tidak pernah hormat kepada orang tuanya, Allah kasihkan dia dengan anak yang tidak pernah hormat kepadanya persis sebagaimana dulu dia tidak pernah hormat kepada orang tuanya. Jadi maaf kata ini kalau kita jumpai ada orang yang kemudian dia itu anaknya nggak pernah ngobrol sama dia gitu, persis itu mungkin orang tuanya, mungkin dulu dia tidak pernah ngobrol sama orang tuanya. Allah kasihkan anak yang sama persis memperlakukan ia sebagaimana dulu perlakuan dia kepada orang tuanya. Jadi kalau ibu tiba-tiba dapetin anak ibu kok perhitungan sama ibu, baru ngasih 1 juta udah ngomong, 1 jutanya enggak terlalu berarti, tapi omongannya itulah yang enggak enak. Ini Bu 1 juta Bu, habis ini yang ini ya Bu ya, saya sudah keluar banyak nih bulan ini, misal. Kira-kira 1 jutanya kerasa enak nggak Bu itu? Maka kemudian ketika kita mendapati itu, jangan buru-buru nyalahin anak kita Ibu. Maaf loh, bisa jadi itu merupakan buah yang sama persis sebagaimana dulu kita tidak sengaja pernah memperlakukan orang tua kita semacam itu. Allah bayar, Allah ganti cash dan kontan, Allah kirimkan anak yang sama persis memperlakukan ibu kayak gitu sebagaimana dulu kita pernah memperlakukan orang tua kita semacam itu. Makanya maaf kata gitu loh. Makanya saya pernah menjumpai tulisan Chinese non-muslim itu, Chinese non-muslim itu di salah satu pesan berantai di WA itu. Di pesan berantai WA itu kemudian beliau itu dia mengatakan dalam tulisan itu, bagus untuk kita ambil pelajaran. Saya itu perhatikan itu teman-teman saya yang sukses gitu, tidak terlibat banyak masalah, keluarganya baik-baik saja, anaknya nggak terlibat narkoba, anaknya nggak terlibat judi, dianya juga nggak terlibat kriminal gitu. Kerajaan bisnisnya sudah mulai gampang dan tidak banyak berurusan dengan hukum gitu. Saya perhatikan teman-teman saya yang sukses kayak gitu. Aku liatin satu persatu, kata dia itu. Aku dapati benang merahnya. Apa benang merahnya? Aku mendapati bahwasanya mereka memperlakukan orang tua mereka kayak raja, urusan dunia mereka kayak raja. Aku alihkan pandanganku untuk melihat teman-temanku yang kemudian banyak masalah, mungkin bisnisnya jalan tapi banyak masalah, hukum pidana di mana-mana, kriminal anaknya, narkoba, ada yang anaknya hamil sebelum nikah dan lain sebagainya. Aku perhatikan mereka itu yang hidupnya itu selalu dirudung dengan masalah itu. Kenapa? Aku perhatikan satu persatu temanku yang kayak gitu ketika mereka merintis bisnis. Aku dapetin benang merahnya. Benang merahnya ternyata simpel.
Aku jumpai bahwasanya orang tua mereka itu diperlakukan kayak pembantu, urusan dunia mereka tidak pernah lebih dari pembantu. Makanya inilah perkara yang kemudian menjadikan kita faham, Ibu. Kalau kemudian kita ngelihat teman kakak kita, adik kita, teman sahabat kita, kok urusannya kemudian banyak berantakan, ngomong sama dia, kapan terakhir kemudian kamu itu bersama dengan orang tuamu? Kapan terakhir kamu kemudian duduk ngobrol dengan orang tuamu? Kapan kamu berbuat baik sama mereka? Karena apa? Siapapun yang merapikan hubungan dia dengan orang tua, wallahi Allah pasti akan merapikan hidupnya. Karena kualitas hidup kita itu berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada bapak dan ibunya. Mau loh Ibu, sampai urusan jihad saja tidak bisa nyelamatin orang itu masuk surga kalau dia durhaka sama orang tua. Ibu pernah kan baca sebuah hadis ya, ada sebuah tempat itu di surga itu. Tempat itu kemudian di depan surga, di atas neraka. Tempat untuk siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berkata, tempat itu diperuntukkan bagi mereka yang mati syahid ketika membela kalimat Allah. Tapi sembari dia syahid, kemudian dia durhaka sama orang tuanya. Dia tidak bisa masuk neraka. Kenapa tidak bisa masuk neraka? Karena sesungguhnya darah yang pernah menetes membela kalimat Allah itu diharamkan api neraka untuk membakar. Tapi dia juga tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena pintunya surga tidak pernah dilewati sama anak yang tidak pernah mendapatkan ridho orang tuanya. Loh, sampai urusan jihad aja, lo tidak bisa nyelamatin itu kalau orang itu sudah durhaka kepada orang tuanya. Makanya betul itu kata ulama salaf itu, kalau kita sudah dapetin ada seseorang anak gitu, sudah menghujat ibunya, ngomongin keburukan ibunya, aduh Ibu, sudahlah jauh-jauh dari orang semacam itu. Ruwet hidup kita nanti bersama dengan orang yang semacam itu. Allah aja tidak memasukkan gampang ke surga kok, walaupun dia mati syahid sekalipun. Padahal di antara orang yang paling dicintai oleh Allah setelah derajat kenabian itu siapa? Orang yang mati syahid yang paling dicintai oleh Allah. Itu pun ketika disertai dengan durhakanya dia kepada orang tua, Allah tahan dulu di depan pintu surga sampai nanti Allah akan memberikan keputusan dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak main-main itu. Makanya kalau ibu mendapati suaminya ada yang cerita sama ibu gitu, "Mah, kenapa ya urusan saya kok gini-gini gitu?" Ibu sampaikan itu. Jadilah partner akhirat yang baik untuk suaminya, berkata, "Kapan terakhir Mas nelpon Bapak? Kapan terakhir nelpon Ibu?" Dan tidak perlu cemburu sama mertua itu, Ibu. Karena bagaimanapun mereka itu, merekalah yang memiliki suami kita. Nanti kalau ibu sabar, mungkin yang membalasnya bukan orang tua dengan kebaikan ibu. Yang membalasnya nanti Allah kirimkan anak-anak yang kemudian akan mendapatkan pasangan dari pasangan anaknya ibu dengan kondisi yang sabar sebagaimana dulu sabarnya ibu sama mertua. Saya tidak mengatakan semua mertua itu ideal, enggak lah. Mungkin ada yang usil, mungkin ada yang orangnya begini dan begitu. Saya kan mengatakan, karena kadang-kadang kan kita ini mencari pembenaran gitu loh. Orang tua saya begini-begini, Ustaz, sabarlah ibu. Tapi orang tua saya begini dan begitu, sabar. Nanti Allah akan kirimkan itu pasangan untuk anak-anak kita yang kemudian selalu bersabar menghadapi kita sebagaimana dulu kita sabar menghadapi mertua kita. Makanya maaf nih kalau ada suami kita kok urusannya itu kemudian tidak beres-beres gitu. Pastikan itu ngomong kepadanya dengan baik-baik. Kapan Mas kamu terakhir itu kemudian bersama Bapak? Kapan kamu terakhir itu kemudian sama Ibu? Kamu punya harta yang banyak, kapan terakhir kamu ngajak mereka umroh? Kapan kemudian kamu sengaja untuk pulang 2 hari selain dari Idul Fitri supaya bersama mereka? Ibu kan sudah punya Sabtu Ahad setiap pekan. Sekali-kali 2 bulan sekali biarlah pulang bersama orang tuanya. Ada waktunya anak itu bersama orang tuanya supaya dia ngerti jalan surganya, Ibu. Karena kalau kemudian hidup kita tidak paham tentang ayat ini, berabe itu. Karena bedanya anak laki-laki dengan anak perempuan itu beda, Ibu. Anak perempuan sebelum dia nikah, tidak ada pintu surganya kecuali ibu dan bapak. Tapi setelah dia dihalalkan oleh seorang laki-laki, ketika laki-laki mengatakan, "Saya terima nikahnya dan mas kawinnya, qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan." Semenjak saat itu statusnya berubah total, pintu surganya pun langsung berubah, kata Ibnu Taimiyah. Pintu surganya lewat suami. Tapi laki-laki ketika dia sudah menikah ataupun belum menikah, sama, pintu surganya tetap orang tua. Dia punya anak 1 sampai punya anak 10, sama, pintu surganya tetap kemudian kepada bapak dan ibunya. Dia punya istri 1 atau istri 4, sama, pintu surganya tetap kepada orang tuanya. Tidak berubah itu. Tidak usah ngomongin istri 4-nya. Contoh gitu. Ngomongnya kayak gini sama ibu itu sensitif gitu.
Yang diingat bukan poin pertamanya, istri 4-nya tadi. Saya khawatirnya kayak gitu. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kalau kemudian anak kita tiba-tiba kok ngomong sama ibu gitu ya, kok saya gini-gini aja bu, jujur aja ngomong, nak kamu itu sebenarnya beberapa hari ini tuh kurang sama ibu, nak mungkin karena di situ Allah akhirnya tidak membereskan hidup kamu. Kesolihan pribadi seorang mukmin itu berbanding lurus dengan tingkat kesolihan baktinya dia kepada ibu dan bapaknya. Simple, hidup kita sebagai seorang mukmin itu di situ. Ibu lihat kan Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu Rasul, tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud, tidak perang ikut Badar, tidak perang Uhud, tidak ketemu Nabi, ibu. Maka disebut dengan tabi'in ini. Tidak ikut kemudian ini. Tapi derajatnya itu sama dengan para sahabat, walaupun para sahabat yang ketemu Rasul ikut perang Uhud, ikut perang Badar. Kenapa Allah tinggikan kedudukan Uwais Al-Qarni itu? Simple, ibu. Karena baktinya dia kepada ibunya yang sakit sampai ibunya meninggal dunia. Allah angkat derajatnya sampai Nabi berkata antara dia dengan surga itu tidak ada penghalang kalau sudah berdoa. Sampai Nabi ketika nyuruh kepada Umar bin Khattab, nanti kalau kamu ketemu dengan seorang laki-laki dari Yaman, mintalah doa darinya, karena doanya dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Itu bukan karena jihadnya Uhud dan Badar, tapi justru karena baktinya dia kepada orang tua. Makanya tolong bagaimana kita ngomong sama anak kita itu. Kalau kehidupan anak kita harus ngomong dia sudah mulai ngeluh gitu. Kapan terakhirnya apa bapak nak? Karena banyak kan, apalagi yang maaf kata ya, sekarang itu banyak anak muda yang baru belajar itu hijrah. Alhamdulillah kita bersyukur gitu. Tapi tidak sadar kalau sikapnya itu sudah menyakiti orang tua tanpa disadari. Padahal hijrah itu harusnya tidak melukai orang-orang yang terdekat yang kita cintai. Ya Allah. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami. Berarti kalau kita ingin merapi hidupnya, simple. Rapikan hidup kamu dengan orang tua, nanti Allah pasti akan merapikan hidupmu. Saya punya kisah nyata ini, Bu, di daerah Bekasi Timur. Kisah ini 4 tahun 5 tahun yang lalu. Ada orang tua, ada anak yang kemudian ada pedagang. Dia berjualan habatus sauda, madu dan lain sebagainya, produk-produk herbal. Beliau ikut ngaji saya. Cukup lama, rutin nganakan di Bekasi. Saya kan orang Bekasi. Saya Bekasi Barat, dia Bekasi Timur. Kemudian beliau jualan habatus sauda dan lain sebagainya. Kemudian ada salah satu konsumen yang datang kepada beliau, pelanggan itu sebenarnya. Kok sore itu namanya itu sedih gitu. Nampak bebannya itu berat di wajah, kan beban itu kan kadang-kadang tidak bisa ditutupin ya, Bu. Pedagang itu berkata, itu kok saya ngelihat bapak ini lagi ada masalah ya Pak. Iya. Ada bapak, kalau boleh cerita saya siap. Saya tuh punya anak semata wayang Pak. Tapi semata wayang anak saya ini betul-betul jadi ujian bagi saya. Apa sih Pak ujiannya Pak? Iya Pak. Gimana nggak menjadi ujian bagi saya Pak? Anak saya kecanduan dengan game online. Ibu tahu kan game online. Dulu kan sebelum di handphone, game online yang kemudian di warnet ada Ragnarok dan lain sebagainya. Dan anak saya ketika sudah kecanduan itu, maka dia itu sering tertidur di warnet tersebut. Kerjaan istri saya itu nyari anak saya pulang gitu, kadang bertengkar dijewer di depan umum karena istri saya sudah kewalahan gitu. Dia sudah ngeluh, Mas kamu aja yang nyari, aku udah nggak kuat. Akhirnya kerjaan saya, beliau ini kerja di Sudirman, di salah satu kantor Sudirman. Kerjaan saya itu kalau pulang udah capek Pak, nyari anak saya di warnet. Ya kadang bertengkar, kadang saya jewer. Pernah saya mau tampar itu di depan teman-temannya dia karena tidak mau pulang. Tapi alhamdulillah nggak sampai saya tampar. Dan saya bingung gitu. Kemudian pedagangnya ini, masya Allah Ibu, karena dia orang ngaji Ibu, refleks dia nanya, masih punya orang tua nggak Pak? Masih. Masih lengkap Pak? Masih. Alhamdulillah. Kapan terakhir ngobrol dengan bapak dan ibunya? Kemudian orang itu menjawab, sudah 4 tahun saya tidak ngobrol dengan orang tua. Loh kenapa Pak? Kenapa Pak sudah nggak ngobrol? Ya saya bertengkar dengan orang tua saya karena menurut saya ada hal prinsip yang tidak bisa saya satukan dan samakan dengan bapak saya. Kemudian pedagang ini karena orang ngaji Bu, ngomong,
Gini Pak, kalau yang saya tahu dari Ustadz itu, yang saya belajar dari beliau itu, masalah anak bapak itu biarin aja di warnet dulu. Jangan mencoba menyelesaikan masalah ketika masalah kita juga nggak beres. Gini dulu Pak, bapak minta maaf lah sama orang tua Pak, karena kalau hidup kita pengen beres itu, kata Ustadz saya itu, bereskan hidup kita dengan orang tua dulu. Sudah Pak, pulang Pak, namanya orang tua itu tidak pernah kemudian dia merasa anaknya lebih pintar, itu tidak Pak. Selalu orang tua itu merasa bahwasanya dialah yang melihat kita itu kayak anak kecilnya mereka. Itu memang fitrah Pak, nanti Bapak juga kalau sudah tua juga gitu kok. Udahlah Pak, minta maaf Pak, minta maaf. Selama urusan orang tua Bapak bukan dalam urusan syirik dan menyuruh pada perbuatan kafir atau kufur, tidak usah kemudian Bapak ini. Sudah Pak, pulang minta maaf, tebus kesalahan Bapak, ngobrol lagi dengan orang tua. Ana yakin Pak, kalau sudah ini dilaksanakan, urusan anak Bapak nanti akan dibantu sama Allah. Loh, dilalahnya, atau dilalah ya, qadarullahnya, orang tersebut itu gampang nerima gitu. Akhirnya kemudian dia pulang, kemudian singkat ceritanya pulang Bu, dia ke Tegal itu. Dia nebus dirinya, kemudian memperbaiki, dia cium itu kemudian tangan bapaknya, minta maaf selama sepekan dia cuti itu hanya untuk memperbaiki bagaimana muamalah dia dengan orang tua. Sama istrinya pulang, anaknya ditinggalin kunci doang karena masih sekolah. Maka kemudian setelah itu balik ke Jakarta, balik ke Bekasi Timur itu, asalnya belum balik, anaknya nggak langsung balik, enggak, 1 bulan, enggak ada perubahan. Tapi dia fokus memperbaiki terus hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau pulang kantor, telepon, gimana Pak, lagi butuh apa Ibu? Saya kirim dari Jakarta, butuh apa gitu. Ini ada kajian, saya kirim CD ya, saya belikan CD player nanti biar dengar kajian. Terus diperbaiki 1 bulan, 2 bulan, belum ada perubahan anaknya, masih gitu saja. Tapi dia sudah sabar. Oh mungkin hukuman saya ini gara-gara saya durhaka dulu kepada orang tua. Jadi sebelum anak saya durhaka sama saya itu, saya sudah durhaka dulu sama orang tua. Kadang-kadang kan kita gitu ya Bu ya, sebelum anak kita durhaka itu sebenarnya kita sudah durhaka dulu sama Allah. Lalu kemudian akhirnya 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba qadarullah itu, Allah yang membolak-balikan hati. Anaknya pulang, jarang mulai keluar. Sampai bapaknya itu mulai curiga, ini kok anak saya mulai jarang. Tetap keluar, kalau keluar sampai malam. Tapi sudah mulai jarang, ada beberapa hari yang kadang-kadang nggak keluar. Sampai akhirnya dipancing-pancing sama bapaknya. Kamu uangnya kurang nih, ini saya kasih nih. Sono, main lagi sana. Enggak Pak. Kenapa nggak main? Bosen. Coba. Kemudian ketika mengatakan itu, kemudian akhirnya pelan-pelan diajak ke masjid, diajak dibangunkan pagi. Bapaknya coba ngobrol, bapaknya kemudian rela untuk dia kadang-kadang tidak kerja, kemudian supaya jalan sama anaknya pergi kemana sambil ngobrol gitu. Karena itulah kesempatan emas. Sampai akhirnya Ibu anaknya mau datang ke kajian, sudah mulai meninggalkan gamenya. Ketemu saya, pedagang itu bapak itu anaknya. Dan kalau kita ngelihat bagaimana beliaunya itu anaknya, mungkin nggak menduga kalau dulunya itu pecandu game yang luar biasa. Dan ketika sudah selesai itu bapaknya ngomong, Masya Allah ya Ustadz ya, kalau kita sudah merapikan hidup kita sama orang tua, Allah akan membantu merapikan kehidupan kita. Jadi maaf ya Ibu ya, kalau kita punya kakak, adik gitu, hidupnya kok muter-muter di situ-situ aja gitu. Mungkin uangnya banyak gitu, tapi muter-muter di situ aja gitu. Itu pasti lagi ada yang tidak beres antara dia dengan orang tua kita. Ibu kok tiba-tiba kemudian mendapati suaminya resah gitu, stres berat gitu. Ngomong itu, kapan sih terakhir ngobrol dengan orang tua? Karena disitulah kita paham, disitulah kita ngerti. Tidak beresnya hidup kita itu dimulai ketika tidak beresnya hubungan kita dengan orang tua. Kalau pengen beres, rapikan hubungan kita dengan orang tua. Dan ini ada tugas berat bagi ibu-ibu. Suami ibu, maaf ya saya sampaikan Ibu, maaf betul. Suami ibu itu miliknya ibunya. Ibu datang kepada kehidupan sang suami umurnya ketika sang suami kita udah 26 tahun, 25 tahun. Tidak bisa mentang-mentang kita istrinya kemudian kita mengambil iya dari ibunya. Makanya disitulah kita harus paham. Ibu kondisikan suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Allah pasti akan jadikan anak-anak ibu mendapatkan anak yang terus menyuruh anak kita
berbuat baik kepada kita, persis sebagaimana ibu dulu menyuruh suaminya untuk berbakti kepada suaminya. Maaf ya ibu, kalau ibu kemudian suka ngomong kepada suaminya gitu, sampai suaminya kemudian tidak pernah ketemu sama bapak dan ibunya, urusan dengan ibunya berantakan gitu, monggo aja, silahkan aja, dinikmatin aja kemenangan dalam tanda semu kemenangan itu, dinikmati sekarang. Suami saya lebih dahuluin saya daripada orang tua, dinikmatin aja kemenangan itu ibu. Tapi ingat ya, itu utang, itu utang. Kalau nggak dibayar besok, lusa. Kalau nggak lusa, kemudian dibayar lagi kemudian tahun depan. Kalau nggak tahun depan, 5 tahun lagi pasti akan dibayar cash dan kontan. Kenapa? Tidak ada kejahatan yang Allah segerakan adabnya di dunia sebelum kejahatan itu disempurnakan adabnya di akhirat, kecuali kejahatan kita kepada orang tua. Paham ya ibu ya? Paham insyaallah. Mungkin maju ke depan, yang belakang sudah nutupin pintu, agak dirapatkan lagi. Itu yang pertama. Sudah? Yang kedua, adalah kenapa ya kita sering bertanya-tanya gitu ya. Kenapa ya kemudian kita kalau ingin melakukan kebaikan itu kok nggak pernah bisa bertahan lama, itu kenapa? Itu kenapa sih kalau nggak bisa bertahan lama, itu kenapa? Maka jawabannya sudah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, surat yang ke-23. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, surat yang ke-23, surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Jangan diketukar ya, bukan surat ke-51 ayat yang ke-23, surat yang ke-23 ayat ke-51. Kadang-kadang saya sudah ulang-ulang kayak gini gitu ya, masih ada yang nanya, surat apa Ustaz? Makanya saya kalau nyebutin surat sama ayat sekarang saya ulang-ulang berkali-kali supaya betul-betul jangan sampai salah. Sudah? Kita buka surat Al-Mu'minun 51. Allah menyampaikan kepada kita di dalam ayat itu, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Allah menyampaikan, wahai para rasul, makanlah yang baik dan halal dan kemudian beramal sholih. Sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Di situ kita mendapati bahwasanya yang dipanggil itu ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Berarti kemudian lebih tinggi dan lebih khusus daripada panggilan Allah kepada orang yang beriman. Karena yang dipanggil rasul, berarti itu memang betul-betul amalan orang solih, luar biasa istimewanya. Apa yang Allah perintahkan pada ayat ini? Kulu minat thayyibati wa'malu sholiha, beramal solihlah kamu, makanlah yang halal, yang baik, serta beramal solih. Mungkin kita nggak nangkep itu, apa korelasi antara beramal solih dengan kemudian kita makan. Kalau kita tidak mentadaburi ayat, yang nggak nemukan korelasinya. Ya makan Ustadz, amal solih, salah. Korelasinya kuat. Korelasinya itu apa? Sesungguhnya tidak akan pernah mampu diriku dan dirimu melakukan amal solih, ana dan antum tidak akan pernah mampu melakukan amal solih sampai orang yang ingin istiqomah di dalam amal solih itu memperhatikan setiap suapan sebelum dia masukkan ke dalam perutnya dan lambungnya. Dia memastikan betul bahwasanya setiap makanan itu halal. Karena makanan yang halal itu adalah makanan yang membentuk kita lebih mudah untuk menyambut panggilan-panggilan Allah. Karena daging yang terbentuk dari sesuatu yang halal, maka dia lebih mudah menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, tidaklah daging yang masuk ke dalam perut kita, yang diambil dari sesuatu yang haram, daging itu tumbuh di dalam tubuh kita, maka daging itulah yang menolak setiap panggilan Allah dan Rasulnya.
Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya Ustaz saya itu pengen sholat tahajud gitu, tapi selalu kalau bangun itu 4:30 baru bangun. 4:30 masih mending Ustaz, biasanya 6:30 kan gitu. Yang ketawa ini yang malah curiga saya ini. Kenapa gitu? Kenapa saya itu pengen baik gitu ya? Kadang-kadang lalu mendapati satu tausiah tentang bagaimana berbakti sama suami gitu. Paling 2 hari saya baik sama suami, lembut gitu, setelah itu gitu lagi. Kenapa semua parade ketaatan dan ibadah yang kita inginkan itu selalu redup dan tidak pernah bertahan lama? Ulama itu menyampaikan, tidaklah kita sulit untuk istiqomah atas ibadah dan sulit istiqomah atas ketaatan yang kita ingin lahirkan dalam kehidupan, kecuali itu pasti dipengaruhi dengan makanan-makanan haram yang kita konsumsi dan kita gampangkan sampai masuk ke dalam perut dan lambung kita. Padahal setiap makanan yang haram kalau sudah masuk ke dalam perut, maka seluruh syaraf ketaatan itu mati dan padam. Akhirnya susah dia melakukan ibadah. Ibu pernah nggak ngelewatin bangun malam gitu, sudah bangun gitu, males gitu, jangan-jangan itu ada saat itu mungkin ada makanan yang haram yang kesangkut-sangkut itu sama kita. Ini buat saya juga, nggak semua buat aja. Karena sesungguhnya disitulah kita ngerti kalau ada orang yang ingin memperbaiki amal ibadahnya, maka perbaikilah cara dia untuk kemudian mendapatkan makanan, Ibu. Karena salah satu intinya sunnah itu 3. 1, jaga niat. 2, jaga dalil setiap kita beribadah. 3, intinya sunnah kata Imam Ibnu Rajab itu apa? Jaga makanan yang masuk ke dalam perut kita supaya kita memastikan makanan itu halal. Makanya maaf itu kalau ada orang kalau sudah ngaji lama kok meremehkan itu tentang masalah makanannya. Maka yang terjadi itu apa? Ngajinya banyak, referensinya banyak, ustadznya juga yang didatangi banyak, tapi akhirnya tidak pernah melahirkan kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena sesungguhnya sesuatu yang datang dari yang haram itu tidak pernah mengajak kita kepada petuah, kepada petunjuk jalan surga. Makanya Ibu tahu, orang solih, rata-rata orang solih itu, kenapa mereka bertahan? Kenapa para nabinya Allah itu, kenapa para rasul itu, Masya Allah ya, mereka sampai kemudian istiqomah dalam setiap dakwah yang dibebankan Allah kepada mereka. Pernah Ibu dapati ada seorang rasul itu mutung, kemudian sedih, kemudian balik, kemudian ke rumah tidak mau dakwah gitu. Kok nggak dakwah, Bi? Iya lagi males. Nggak ada, Ibu. Kenapa kemudian para rasul itu dalam kondisi mereka luar biasa dalam dakwahnya mereka, apapun hujatan yang mereka dapatkan, mereka terus berjalan dalam dakwah itu? Salah satunya karena bersihnya makanan yang mereka konsumsi, menjadikan akhirnya mereka mudah untuk melakukan amal solih. Makanya Ibu dapatin ya, orang itu Ibu kalau pengen nilai orang ini solih atau tidak solih, simple. Kalau dia hati-hati terhadap makanan, berarti dia ini orang solih. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, beliau itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dalam satu ketika beliau lagi di rumah, tiba-tiba Hasan atau Husain saya lupa masuk ke dalam rumahnya beliau, kemudian ngambil itu, kemudian kurmanya kurma zakat, ngambil kurma zakat. Padahal kita tahu ya zakat itu boleh bagi umatnya Nabi, tapi tidak boleh bagi Rasul dan keturunannya. Hasan atau Husain ngambil kurma itu dimakan, padahal masih belia, masih kecil, belum balik, belum terkena beban dosa dan pahala. Makan kurma itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat itu langsung dirogoh itu, kemudian mulutnya Hasan atau Husain yang masih belia dan masih kecil itu dikeluarkan. Kenapa Nabi bersemangat untuk mengeluarkan itu padahal itu masih anak kecil? Para ulama menyampaikan, karena Nabi tahu akibat yang ditimbulkan dari kurma itu kalau sudah masuk ke perut, akibat yang harus dibayar terlalu besar. Makanya Ibu tahu kan, ada pernah kejadian, ada seorang sahabat Abu Bakar itu tiba-tiba disuguhkan makanan itu sama mantan budaknya. Kemudian dia lupa nanya, langsung dimakan sama Abu Bakar. Setelah makan, Abu Bakar nanya, loh ini makanan dari mana? Kemudian mantan budaknya itu berkata, ini takahantu fil jahiliyah. Dulu saya itu ketika sebelum masuk Islam, saya pura-pura jadi dukun, saya mantra-mantra orang itu, percaya sama saya. Setelah itu ketemu sama saya kembali, ketemu sama saya, entah mungkin dulu mantra saya ada yang benar gitu. Kemudian dia ngasih makanan ini,
setelah kami masuk Islam. Mungkin kalau kita yang makan ibu, kita akan berkata tidak apa-apa insya Allah, Allah maha tahu, Allah maha pengampun. Itu kalau kita tidak apa-apa lah, Allah maha tahu insya Allah, ini kan dia sudah masuk Islam. Tapi tidak bagi Abu Bakar ibu. Abu Bakar itu ketika dia mencium ini ada aroma kesyirikan, yaitu dukun, maka kemudian langsung mau marah dia. Tapi terus gimana, udah kemakan. Abu Bakar yang dilakukan oleh beliau itu apa? Beliau masukkan kemudian tangannya, dia kerongkongannya itu dirogoh-rogoh terus. Saking kuatnya tangan itu masuk ke dalam kerongkongannya, sampai rawi, ibu tahu rawi ya? Rawi itu yang menyaksikan peristiwa ini, yang menyampaikan hadisnya ini, berkata, seakan-akan aku melihat bagaimana Abu Bakar ketika ngerogoh kerongkongannya untuk mengeluarkan isi perutnya itu, seakan-akan isi perutnya Abu Bakar itu keluar bersama dengan ruhnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar kemudian semacam itu, karena Abu Bakar tahu ibu, makanan ini kalau sudah ada di daging, maka akibatnya itu bayarannya terlalu berat ibu. Akhirnya daging itu yang membuat kita tidak bisa sholat malam, tidak bisa bakti sama suami, tidak bisa sabar sama anak. Ya dari situ itu. Makanya inilah yang menjadikan kita harusnya paham. Makanya ibu, kalau ibu mendapati suaminya nyari kerjaan, kemudian pergi ke kantor, sampaikan perkataan para wanita salaf dulu. Wanita salaf dulu itu, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in itu, mereka selalu menasihati suaminya dengan sebuah kata-kata yang indah. Nanti dipraktekkan mulai besok. Apa kata-katanya? Mereka berkata kepada suaminya, wahai suamiku, kami sabar kalau kami lapar, tapi kami nggak sabar kalau kami itu mendapatkan api neraka gara-gara makanan yang haram. Ya, ibu ambillah dengan kata-kata yang menurut ibu pas. Ya. Karena kemudian kenapa mereka semacam itu? Karena mereka tahu akibatnya itu besar. Makanya kalau kita mendapati ada pasangan kita, dan kita harus paham ya sebelum itu, kita harus paham makanan haram itu dua. Yang satu, hartanya haram, membelikan sesuatu yang halal, itu juga haram. Dibelikannya sih halal, ketoprak, gado-gado, halal. Tapi dari sesuatu yang haram, jatuhnya haram juga itu. Atau yang kedua, kemudian hartanya halal, tapi membelikan sesuatu yang syubhat. Contohnya, ini halal atau enggak, jangan-jangan kecampur angciu enggak, kecampur alkohol enggak, kecampur babi enggak. Makanya maaf ya ibu ya, kalau kita mendapati ada pasangan kita, kemudian sebelum makan di mana-mana selalu berkata, enggak mau saya masuk ke sini. Kenapa? Enggak ada label halalnya. Ibu enggak usah komentar. Terlalu ekstrim, radikal. Jangan gitulah ibu. Mungkin ibu akan berkata dan saya akan berkata, halau itu nanti masya Allah itu. Oh yang ada label MUI-nya aja belum tentu halal kok. Loh, kalau MUI aja belum tentu halal, apalagi yang tidak ada labelnya. Ini terutama untuk yang pusat-pusat perbelanjaan ibu, yang memang harus melalui seleksi semacam itu ketika franchise dari barat itu. Memang kita harus gitu ibu. Karena kita nggak ngerti ya, setiap makanan itu kalau sudah masuk, maka itulah yang menyebabkan seluruh syaraf ketaatan kita menjadi padam. Makanya kan pernah saya sampaikan berulang-ulang sama ibu, dan itu nasihat saya sendiri sebenarnya. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu apakah karena zina? Tidak, Nabi Adam tidak zina. Apakah Nabi Adam itu membunuh? Nabi Adam tidak bunuh. Apakah Nabi Adam gibah? Tidak, Nabi Adam tidak gibah. Terus apa yang menjadikan Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Buah itu satu gigitan tok, tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam. Dipisahkan dia dari Hawa 200 tahun dia sendirian itu melalang dunia ini, bumi ini. Akhirnya ketemu lagi dengan Hawa, yaitu di Bukit Arafah yang sekarang kita kenal menjadi tempat bukit itu. 200 tahun itu dipisahkan dengan Hawa. Sudah gitu kemudian mendapati semuanya berubah total dari surga yang penuh dengan kenikmatan, dirubah menjadi di dunia itu. Karena satu gigitan tok. Nabi Adam nambah, Ustaz, tidak nambah Nabi Adam. Ini kurang manis gitu. Nambah enggak? Enggak nambah sama sekali. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Sama ibu, kesolihan anak kita bukan hanya karena kita baik sama orang tua, tapi kesolihan anak kita pun sangat terkait bagaimana kebersihan makanan kita. Makanya kalau maaf ya, nanti kalau tiba-tiba suaminya ngomong ini kok susah ya, jangan buru-buru nyalain anaknya. Jangan-jangan kita berikan suapan-suapan yang haram atau syubhat. Syubhat itu nggak jelas ini, halal atau haram itu nggak jelas.
ini babi atau enggak ya, ada angciunya enggak ya, ada kemudian rumnya enggak ya. Dan ingat Ibu, kalaupun kita diharamkan satu, Allah itu masih membolehkan yang lain itu banyak gitu loh. Jangan fokus yang dilarang gitu loh. Oh enggak boleh, ini ada rumnya Bu, tapi kan enak Ustaz loh, yang enak kan banyak gitu loh. Kenapa sih kita harus nyari dan ngutetkin yang kemudian haram itu kalau sudah jelas kita kemudian mendapati ada yang kurang benar? Karena itulah yang menjadikan kita harus paham, harus ngerti itu. Kesolihan kita itu dimulai dengan cara bersihnya kita ketika mengkonsumsi makanan dan minuman. Makanya Ibu ya, ada sebuah kisah nyata itu. Ada sebuah kisah. Ada seseorang itu yang bernama Nu'man itu nyari hadis. Ketika nyari hadis itu tiba-tiba dia nemukan apel di pinggir jalan karena lapar, dimakan apelnya. Dimakan apelnya. Setelah dimakan itu ternyata dia lupa kalau tanya, itu apel itu miliknya siapa? Waduh, belum nanya itu apel. Kemudian dia ngeliatin itu. Ada sebuah ladang apel di dekat dia itu. Langsung dia ke situ, ada orang tua, "Pak, saya tolong Pak dihalalkan Pak satu apel yang tadi saya makan karena lapar Pak." Gitu. "Ini bukan milik saya Pak, ini miliknya orang di sana itu, yang di rumah sana, di kampung sana, orang kaya raya yang solih, dia punya kebun apel itu." Ternyata rumahnya jauh dan itu berbalik dengan arah dia ketika akan mencari ilmu. Ya sudahlah, akhirnya kemudian dia balik, kemudian dia, sudahlah kalau saya nyari hadis tapi di dalam saya ada apel yang haram itu gimana? Akhirnya dia relakan tidak belajar. Dia cari itu, kemudian pemilik kebun apel itu ketemu, setelah dibuka ditanya, "Siapa kamu?" "Saya orang Pak, namanya Sabit." "Ngapain kamu?" "Saya tuh nemukan apel Pak di dekat kebunnya Bapak di pinggir jalan, saya makan dan saya tidak ngerti kalau itu ternyata belum minta izin." Bapak pemilik kebun apel itu langsung tahu ini orang solih ini pasti orang solih ini. Kenapa? Orang solih itu adalah orang yang hati-hati ketika mengkonsumsi makanan. Masya Allah itu. Kemudian akhirnya pemilik kebun apel itu berkata, "Maaf ya, aku tidak bisa maafkan kamu." "Pak, apelnya gimana Pak? Ini satu syaratnya. Syaratnya kamu nikahin anak saya." Langsung ibu-ibu, enak banget ya kalau kayak gini. Belum Ibu. "Anak saya buta, tuli dan bisu." Anak saya buta, tuli dan bisu. Dia mikir, ya Allah, gara-gara makan apel saya harus nikah dengan wanita buta, tuli dan bisu, ya Allah gitu. Sedih dia. Tapi karena untuk menghalalkan satu apel yang sudah masuk ke perutnya, ya dia, ya sudah saya terima Pak. Mungkin kalau kita akan mengatakan, "Lah Pak, saya gantilah 2 kilo lah Pak daripada saya harus nikah dengan anak Bapak." Gitu. Kemudian akhirnya terjadilah pernikahan, dan ketika sudah terjadi pernikahan, Masya Allah, kemudian sang bapaknya tadi itu berkata, "Sudah masuk sana kamar." Kemudian dia berkata dalam ini, "Ngapain saya ini mendatangi seorang wanita yang buta tuli bisu, terus mau ngapain gitu?" Tapi karena sudah jadi istrinya, dia harus mengecup, dia harus memperkenalkan bahwasanya dia sekarang jadi suaminya. Masuklah ke kamar itu, dan sebelum masuk ke kamar dia ngucapin salam, "Assalamualaikum." Jawab, "Waalaikumsalam." Dia kaget gitu, wah salah kamar saya ini gitu. Dia kemudian akhirnya, itulah kamarnya anak saya. Ternyata ketika dibuka, wanita yang cantik jelita, tidak bisu, tidak tuli, tidak buta Ibu. Seorang laki-laki, seorang wanita yang cantik jelita, dan berkata, "Ayah saya mengatakan buta, tuli dan bisu." "Iya, itu karena mereka, orang tua saya tidak pernah memperlihatkan kepada saya, tidak pernah memperdengarkan kepada saya, dan tidak boleh untuk saya berbicara kecuali dalam perkara yang diridhai oleh Allah. Saya buta, tuli dan bisu dari perkara haram dan kemaksiatan." Masya Allah, wanita solihah. Ibu tahu nggak, wanita solihah, pemilik rahim yang bersih ini ketemu dengan Sabit, seorang laki-laki yang menjaga perutnya, maaf ya, airnya ketemu dengan rahim yang taat. Air yang bersih ketika ketemu dengan rahim yang taat, lahirlah seorang anak yang bernama Nu'man bin Sabit. Siapa dia? Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Makanan itu pengaruhnya besar dalam kehidupan. Makanya kalau kita kemudian ini, lebih baik kita kemudian memperhatikan makanan mulai sekarang itu.
Dan jangan sungkan untuk menasihati suaminya yang baik-baik, tentunya dengan kata-kata yang lembut. Karena akibat yang harus dibayar kalau kita sudah memasukkan barang yang haram itu terlalu mahal. Tidak sepadan dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita korbankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sering bertanya, kenapa ya ada orang itu kasar ya Ustadz ya? Nah itu ibu buka dalam surat Maryam ke-32, surat ke-19. Surat ke-19 ayat yang ke-32, ayat 32, surat ke-19, surat Maryam. Semuanya. Sudah ya? Saya baca. Wa baram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ketika aku berbuat baik kepada ibuku, maka dijadikan aku ini tidak kasar, tidak sombong, dan dijadikan aku tidak celaka. Disitulah kita mendapati bahwasanya orang yang paling baik sama ibunya, maka sesungguhnya dia akan dijamin dan digaransi oleh Allah dengan dua perkara. Dia tidak menjadi orang yang sombong, kemudian kasar, dan tidak pernah menjadi orang yang celaka. Karena biasanya kalau ada orang kok kasar dia, setiap ucapan dan perbuatannya sampai nyakiti banyak orang tanpa dia sadari atau dia sadari, dipastikan kasarnya seseorang itu pasti ada hubungan dia dengan ibunya yang tidak maksimal sampai akhirnya dijadikan hatinya sombong, kasar, dan hidupnya itu pasti celaka. Apa kaitannya hal poin yang ketiga dalam kehidupan kita? Saya ingin nyampaikan setimpel, sederhana. Ibu ini sekarang posisinya akan mencarikan pasangan untuk anaknya. Bahkan mungkin sudah terjadi. Maka ketika anak kita kemudian ingin mencari pasangan hidupnya, salah satu yang harus kita sampaikan kepada anak kita adalah pastikan ya anak kita ketemu jodohnya yang paling baik sama ibunya. Kalau ibu mendapati menantu yang paling baik sama ibunya, Allah itu menjamin di ayat ini. Allah itu menjamin orang kalau sudah baik sama ibunya tidak pernah dijadikan celaka dan tidak pernah dijadikan sombong dan kasar. Sombong kasar itu sama. Karena orang sombong itu ya karena kasar itulah sombong. Makanya kalau kemudian kita dapetin ya maaf kata ya bu, kita dapetin nih, kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman kita, tiba-tiba kita ngelihat ada anaknya dia, ada anaknya teman kita, sebelum dia berdiri sudah anaknya njulurkan tangan, mau minum anaknya langsung ngambilkan minuman, mau kemudian ngambil tisu anaknya ngambil tisu, baik betul sama ibunya, pegang itu ibu. Orang kayak gitu langka hari ini. Karena orang yang paling baik sama ibunya adalah orang yang akan mendapatkan banyak kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, dan akan mendapati hatinya itu paling baik. Bahkan ibu, maaf kata ya, ada orang tidak pakai jilbab, ada orang kemudian tidak memakai hijab, lalu kemudian yang satu baik sama ibunya, yang satu tidak baik sama ibunya. Maka orang yang baik sama ibunya, walaupun dia belum memakai hijab, itu kemungkinan dia mendapatkan hidayah itu lebih besar daripada yang tidak baik sama ibunya ketika dia tidak memakai dan menutup aurat. Makanya kalau kemudian kayak gitu, Masya Allah adalah kita tanya nih, ada teman kita, kemudian ada anak kita sudah dekat sama orang, tanya, nah itu yang tanya sama kedudukan dia di hati ibunya kayak apa. Kalau ada di antara kita kemudian sama ibunya, kemudian dia deket gitu, terus tanya itu, ada tanya laki-laki, bu ini anaknya, ini yang paling baik anak saya itu anak saya dua, ini yang paling baik itu nomor satu ini loh sama saya, paling perhatian sama saya, paling kemudian ngertiin saya, itu orang yang Masya Allah ibu, baik betul itu orang kayak semacam itu. Makanya inilah yang menjadikan ini sebenarnya buat ibu-ibu enggak, sudah kelewatan ibu-ibunya, karena sudah kelewatan, sudah bersuami. Ini bagi calon-calon menantunya ibu, pastikan bahwasanya kalau kita kemudian bertanya, ada kok orang kasar banget ya, ngomongnya kok kasar gitu, dan dia tega untuk melakukan omongan kasar itu, pasti ada yang nggak beres antara dia dengan ibunya. Makanya Allah menyampaikan wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dijadikan aku baik sama ibuku, maka dijadikan oleh Allah aku itu kemudian tidak sombong, tidak kasar, dan tidak pernah celaka. Siapapun ibu yang orang yang akan hadir dalam teras kehidupan kita, pastikan orang itu baik sama ibunya. Kenapa?
Karena ibu bahagia. Kalau orang itu hadir dalam teras kehidupan ibu, berarti orang itu tidak celaka di hadapan Allah, dan orang itu insya Allah tidak sombong. Ada Ustadz orang yang baik sama ibunya tapi tidak sholat. Betul. Ada itu, saya punya teman baik betul sama ibunya tapi tidak sholat. Itu kayak gali lubang, tutup lubang. Tapi ingat ibu, walaupun dia tidak sholat, kemungkinan dia mendapatkan hidayah lebih besar nanti. Kenapa? Kebaikan kepada ibunya itu tetap akan dihargai oleh Allah. Faham ya ibu ya? Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir itu adalah kenapa ya kok banyak syahwat di mana-mana gitu. Sampai kita mendapati satu fakta tragis yang terjadi di negara kita, bahwasanya negara Indonesia itu termasuk 5 besar penonton konten pornografi. Bahkan anak-anak sekarang sudah mengkoleksi yang semacam itu. Ada apa itu kemudian terjadi? Maka jawabannya ada pada surat Maryam lagi, ayat yang ke-59. Surat ke-19, surat Maryam, ayat yang ke-59. Sudah? Sudah? Kita baca. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Lalu kita akan mendapati setelahnya generasi yang meremehkan sholat, wattaba'us syahawat. Dia mengikuti nafsu. Ibu lihat di situ ada kata meremehkan sholat, melalaikan sholat. Kemudian setelah kata meremehkan sholat, Allah menyebutkan kata apa? Mengikuti syahwat. Artinya ibu, para ulama menyampaikan, orang itu kalau sudah tidak beres sholatnya, hukuman Allah yang pertama itu apa? Dijadikan oleh Allah, dia tidak akan pernah mampu menahan gejolak nafsunya, kecuali pasti mengeluarkan nafsunya dengan cara yang haram. Ya, makanya disitulah kita mendapati kalau ada orang sampai melakukan perbuatan zina, maka pastikan perbuatan zina tidaklah terjadi kecuali orang yang berzina itu pasti tidak beres urusan sholatnya. Karena kalau dia beres urusan sholatnya, maka dia adalah orang yang paling mampu untuk menjaga kualitas ibadah, kualitas syahwatnya. Makanya disebutkan adha'us sholata wattaba'us syahwat. Ngeremehin sholat, ngikutin nafsu. Sudah, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan itu. Makanya kalau ada sampai kemudian kita dapati ada anak, kemudian dia kok sampai kemudian berzina SMP dan SMA, itu pasti tidak beres sholatnya itu. Makanya maaf ya ibu ya, anak kita kalau kemudian belum mampu puasa sampai 10 tahun, Allah tidak pernah nyuruh untuk mukul anak kita. Anak kita tidak bisa sedekah sampai 10 tahun, Allah tidak nyuruh kemudian mukul anak kita. Tapi maaf ya, kata kalau sampai anak kita umur 10 tahun tidak sholat, suruh mukul itu, kemudian orang tuanya suruh mukul anaknya. Kenapa ibu? Kalau seorang anak sudah beres sholatnya sebelum balik, Allah akan bantu anak itu mengelola biologisnya ketika dia sudah balik, bagaimana biologisnya itu disalurkan pada hal yang tepat. Orang kalau sampai dapetin ada orang sampai kemudian nikmatin itu pornografi itu di handphonenya, dinikmatin itu pasti nggak beres sholatnya itu. Sampai terjadinya penyimpangan dari onani, masturbasi dan lain sebagainya, itu pasti tidak beres sholatnya itu. Karena kemudian pemahaman dari surat Al-Maryam yang tadi kita baca 59 itu, kalau orang itu sudah tidak meremehkan sholatnya, maka dia mampu mengendalikan syahwatnya. Bukan wattaba'u, tapi kemudian dia mampu mengatur syahwatnya. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memperhatikan bagaimana kehidupan sholat itu merupakan salah satu kehidupan yang penting. Makanya sampai Umar bin Khattab itu berkata, idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiyah. Loh, kalau kamu sudah dapetin orang sudah ngeremehin sholatnya, pasti semua urusan itu akan diremehkan olehnya. Makanya pertama dalam urusan ibadah makdo itu sholatnya itu harus diperhatikan betul itu ibu. Makanya anak-anak kita itu dirapikan dari kecilnya, sholat itu langsung ditadaburi maknanya. Allahu Akbar dari takbiratul ihram itu artinya apa? Itu harus kita mulai dari kecil itu. Kalau dia sudah keterikatan sholatnya sudah bagus, pasti dia beres. Urusan hidupnya itu dalam masalah syahwat itu beres. Makanya orang kalau ada sholat terus kemudian tidak beres itu masalah syahwatnya itu dipertanyakan itu. Dulu saya ngelihat ada tayangan film waktu saya kecil ya. Filmnya itu Catatan Si Boy.
Ya. Kemudian si boynya itu naruh sajadah di mobil. Wah, itu kan ibu-ibu dulu kan mikirnya gitu. Kalau soli itu ada sajadah di mobil. Loh, justru kalau soli tidak ada sajadah, Ibu. Kenapa? Karena sholatnya di masjid. Si boynya itu katanya di film itu sholat gitu. Tapi habis sholat berduaan sama perempuan celana pendek. Saya tidak ada masalah sama Ongki Alexander, saya tidak ada masalah gitu. Tapi saya masalahin ini loh. Film kayak gini nih ngerusak gini loh. Karena kalau orang kemudian tidak benar dia masalahnya, kemudian kalau sudah beres sholatnya itu pertama kali Allah akan bantu itu apa? Syahwatnya itu. Makanya Allah ibu dapetin kan di situ kan kata sholat disampingkan oleh Allah, didudukkan oleh Allah di samping kata syahwat. Kenapa? Karena syahwat itu tergantung bagaimana pengendalian kita dalam masalah sholat. Kalau kita sudah mengendalikan sholat kita, rapi sholat kita, Allah akan rapikan hubungan masalah syahwat dalam kehidupan kita. Sampai berzina sekarang, lihat ibu, orang zina itu masya Allah sekarang itu sampai kemudian sampai di pinggir jalan, coba orang itu sekarang itu memperlihatkan tayangan zinanya. Coba kalau ibu ke Pasar Rebo, ada jembatan Pasar Rebo itu dari ujung jembatan sampai ujung jembatan orang pacaran semua itu. Disebutnya kan sama mereka jembatan cinta. Kalau saya enggak, itu jembatan zina kalau kayak gitu. Makanya kemudian disitulah kita mendapati zina itu, saya sampaikan ibu, zina itu mahal ibu. Zina dainun wa qadahu fi ahlihi. Zina itu utang, bayarannya melalui keturunannya. Orang laki-laki kemudian berzina nggak bertaubat dia, maka bisa jadi nanti anaknya pun akan dizinai orang lain. Makanya Imam Syafi'i itu sampai berkata zina itu, ya Allah, adab zina itu mengenai kepada seluruh orang yang ada di dalam rumah orang yang berzina itu, sampai tikus pun yang ada di dalam rumah itu pun akan mendapatkan adab dari zinanya yang besar di hadapan Allah itu. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, kita ngerti betul. Makanya kenapa kemudian zina itu merupakan masalah yang kemudian banyak bertebaran di sekitar kita hari ini? Ya karena tidak beres syahwatnya. Makanya ibu maaf ya bu, kalau sudah dapetin anaknya sudah cukup umur gitu, 20, 21, 22, sudahlah nikahkan ibu. Belum punya kerjaan, iya hartanya ibu untuk kemudian nyukupin dulu sampai nanti dia mandiri. Karena khawatirnya kita terhadap perbuatan zina itu. Makanya kalau kemudian orang sudah beres tentang sholatnya, maka pasti Allah akan bereskan bagaimana urusan dia dalam kehidupan ini. Maka itulah yang menjadikan kita paham, itulah yang menjadikan kita ngerti. Ya, jadi 4 pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Kenapa kok ada orang hidupnya blangsak, pasti tidak beres hubungan dia dengan orang tua. Kenapa kok ada orang tidak mampu istiqomah, pasti tidak beres apa yang dia makan. Kenapa ada orang yang kasar, pasti karena dia kasar sama ibunya, akhirnya dijadikan hatinya juga kasar dan sombong. Dan yang keempat, ibu kalau nanya kenapa ada orang nurutin syahwat sampai terjadinya zina, orang berzina itu pasti tidak beres sholatnya. 4 pertanyaan ini, apakah yang dijawab di dalam Al-Quran hanya 4 pertanyaan? Enggak, semua pertanyaan dalam hidup kita dijawab sama Al-Quran. Saya ngambilkan contoh 4 ini supaya memberikan pelajaran juga kepada ibu dan saya. Banyaklah tadabbur kepada Al-Quran, banyaklah baca tafsir Al-Quran. Disitulah kita akan menemukan tidak ada pertanyaan yang kita miliki dalam hidup kecuali semuanya telah dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga kita menjadi orang yang dimudahkan urusannya, istiqomah dalam ibadah, tidak kasar dalam perkataan dan perbuatan, dan semoga kita adalah orang yang mampu mengendalikan syahwat dan putra putri kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mari kita buka dengan tanya jawab. Ada yang tidak ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Iya ibu. Kedudukan mertua dengan orang tua itu tidak pernah sama dengan orang tua kita. Tapi kalau dia menjadi mertua kita, ketika di situ ada suami kita dan suami kita yang memerintahkan, maka bisa jadi kedudukan orang mertua kita lebih utama daripada orang tua kita. Bentar ibu-ibu. Ini kalau nggak diem saya pulang loh nanti. Contoh nih, ibu kita nyuruh ibu, nanti kamu ke Cipadu ya, beli korden. Kemudian mertua kita ngomong, nak temenin dong ke RSPP
nyuruh sama ibu. Terus kemudian suami ibu ngomong, "Dek, tolong temenin bapak ke RSPP ya." Barengan itu, tetapi mertuanya ibu, di situ ada suami kita yang menyuruh kita, maka dia lebih utama daripada ibu kita. Dan kita harus ngomong sama ibu kita, "Maaf Bu, hari ini tidak bisa." Ibu kita tidak boleh marah, "Kamu kok lebih mendahulukan dia daripada ibumu sendiri?" Itu perkataan itu biasanya karena belum paham bagaimana kedudukan masing-masing di dalam syariat. Nah, itu tinggal pintar-pintarnya kita, tidak usah cerita. Kalau cerita ya terluka orang tua kita. "Sebenarnya itu saya mau nemenin ibu ke Cipadu, tapi suami saya itu memang gitu Bu." Nah, ini akhirnya panjang. Bilang aja, "Bu, hari ini tidak bisa, mungkin nanti sore, mungkin besok." Nah, itu insya Allah. Paham Ibu? Ya. Yang lain? Alhamdulillah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita kaji dan kita pelajari, dan semoga kita diberikan kebaikan selalu oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا